Udah mulai ya? Ya. Selamat sore waktu California. Iya, kenapa waktu California? Karena gue tinggal di California sekarang. Video kali ini ngomongin ini Pak Muldoko dan Demokrat. Kan kita tahu ya, yang Demokrat bikin KLB, terus Muldoko jadi ketua umumnya, kan gitu ya. Ini ada fakta-fakta yang mau di-share. Pertama begini, yang udah pasti tuh Pak Jokowi tahu, minimal tahu kayak kita ada kejadian ini, ya kan? Karena dalam 2-3 hari kebelakang ini kan pemberitaan media, pemberitaan KLB Demokrat ini, rusuhnya Demokrat ini kan mengambil pemberitaan penuh media kan. Betul. Jadi minimal dia pasti tahu. Minimal kayak kita taunya gitu ya. Itu pasti. Yang kedua, Pak Jokowi pasti nggak bisa naik lagi 2024. Dia bukan calon presiden. Pak Jokowi bukan calon presiden 2024. Karena secara hukum dia nggak bisa naik lagi. Ya kan? Itu 2 hal yang pasti. Pertanyaannya, apakah Pak Jokowi mendukung ini? Jadi bukan sekedar tahu, tapi mendukung, bahkan menginisiasi kan gitu kira-kira ya. Berarti tahu dari sebelum kejadian kan gitu ya. Pertanyaan itu. Tapi sebelum ke situ ngomongin ini, kejadian seperti ini sebetulnya udah sering terjadi, bukan sering, beberapa kali terjadi. Bahkan pada saat zaman Pak SBY presiden itu ada 2 yang terjadi ya, yang geger, yang gede itu ya. Yang pertama itu Golkar, Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono, ya kan. Yang kedua itu ini geger juga karena menyangkut mantan presiden, partainya PKB, Gus Dur dan Muhaimin. Nah di sini juga bermain juga sebetulnya, minimal pemerintahan SBY gitu ya, minimal pemerintahan SBY. Waktu itu memenangkan Muhaimin Iskandar, Menkumhamnya ya kan, daripada Gus Dur kan gitu ya. Sebetulnya sama. Jadi kalau Pak SBY pura-pura juga nggak bisa pura-pura, kan sejarahnya ada ya kan. Pernah PKB juga digituin juga sama. Terlepas itu didukung SBY atau enggak, tapi yang jelas pemerintahan SBY waktu itu ya kan. 2 hal itu. Jadi gimana, kita tunggu respon Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa istana nggak main-main di sini. Jadi nggak ada mainan. Pak Mahfud bilang kemarin, istana nggak ada main di sini. Nah Pak Mahfud atau Pak Jokowi, kalau istana nggak main, harusnya Pak Muldoko dipecat. Betul. Karena tindakannya berarti sendiri kan. Nah, dan karena tindakan ini membuat nama Pak Jokowi jadi jelek kan. Nama istana jadi tergambarkan kan gitu kan, bahwa ikut-ikutan nih, wah mau mengambil alih Demokrat kan begitu ya, kan begitu. Jadi Pak Jokowi harus buktikan dengan memecat Pak Muldoko kan gitu ya. Dan lagian Pak Jokowi juga bisa naik lagi 2024 kan. Jadi sebetulnya nggak ada kepentingan juga beliau nih. Anaknya juga sama mantunya siapa, Gibran sama siapa, Bobby ya, kan masih wali kota, jauh juga. Untuk jadi presiden tuh jauh, untuk jadi calon tuh jauh. Kenapa jauh? Karena masih wali kota. Kalau dipaksakan jadi calon presiden ya nggak bagus juga kan, terlalu cepat kan jadinya kan. Kan semua yang dipaksakan kan nggak bagus. Ya kan, AHY kan lihat aja, kasihan kan. Sekarang beliau nggak ada panggung loh Pak ini, coba AHY ini. Ya betul dia ketua umum, tapi itu bukan panggung ketua umum. Karena ketua umum cuma 10% partainya. Jadi bukan panggung. Berapa persen? 7. Kan begitu. Nah, itu kan bukan panggung namanya. Beliau bukan menteri, bukan gubernur, bukan wali kota gitu. Ya kan, beliau jadi nggak punya panggung Pak AHY ini. Jadi kemungkinan untuk calon presiden juga
ya gimana, orang nggak ada panggung kan gitu. Secara elektabilitas juga nggak ada AHY ini kan. Jadi sebetulnya buat apa juga kan dia ngerecokin Demokrat, Pak Jokowi ngerecokin Demokrat, mau ngapain juga ya kan. Jadi kita tunggu aja gimana respon Pak Jokowi. Harusnya dipecat. Gua pendukung Jokowi, maksudnya 2000 berapa kemarin 19 gue dukung Jokowi sebagai presiden. Dan gue yakin, ini menurut gue, keyakinan gue ya, Pak Jokowi sih nggak main-main di sini, jadi nggak ada urusan dengan Demokrat gitu, nggak ada urusan begini-ginian, ya kan? Menurut gue sih begitu ya. Ini cuma permainan Pak Muldoko sendiri, ya kan? Karena tadi Pak Jokowi nggak bisa jadi calon presiden lagi, anaknya juga masih jauh, bahkan gue begitu. Dan istana juga selama ini kan menolak, bahkan sampai jubirnya si KSP siapa namanya, Ngabalin, nah ini kan menolak terus tuh. Harusnya dipecat Pak Muldoko ya. Tapi sebetulnya ini jangan-jangan ya. Jangan-jangan begini. Ini ada jangan-jangan nih ya, jangan-jangan ya. Namanya gue jangan-jangan boleh dong ya. Bukan pasti, tapi jangan-jangan. Muldoko dan SBY ini dekat sekali, harmonis sekali. Karirnya Muldoko itu kan SBY, kasarnya gitu. Muldoko utang banyak sama SBY, utang budi banyak lah sama SBY kan, kurang lebih begitu ya. Ini minum dulu ya. Jangan-jangannya begini, kalau biasanya Pak SBY ini begini, masih AHY kan turun ke anaknya. Kebiasaan Pak SBY begini, selalu play victim. Ini bukan menuduh, ini fakta, ya kan. Terus Pak SBY ini post power syndrome, ada aja yang diomongin. 2 bulan sekali dia pasti akan pidato dah, menyampaikan apalah gitu yang jadi berita, ada aja yang diomongin kan begitu kan. Beda sama misalnya Megawati yang sekarang masih hidup kan, atau Pak siapa namanya, Habibie waktu itu kan, atau Gus Dur gitu kan, nggak ada. Begitu jadi calon mantan presiden udah selesai, udah nggak ribut lagi kan. Nggak ada tiba-tiba nongol, kecuali diganggu sama FPI waktu itu misalnya si Gus Dur ya, apa ya, NU-nya yang marah kan. Tapi kalau nggak diganggu kan nggak ada. Nah PSBY ini kan selalu begini, sejak dia tidak menjabat presiden kan selalu dalam berapa bulan pasti nongol, iya, jadi berita lagi, nongol jadi berita lagi kan begitu kan, 1-2 bulan keluar lagi kan, ada aja maksudnya. Nah jadi ini bukan gosip, ini fakta. PSBY itu begitu, post power syndrome kayak gitulah. Nah itu kedua, Muldoko dekat sama SBY, harmonis sekali ya. Kok tiba-tiba jadi begini kan, aneh juga ya. Nah jangan-jangannya begini, ini jangan-jangan ya. Jangan-jangan mereka justru kong kali kong nih untuk membuat panggung buat si AHY, SBY dan Muldoko nih. Ini kalau tebakan bener ya, kalau tebakan jangan-jangannya bener akan begini hasilnya ya. Ini akan berakhir smooth. Peserta KLB dan pentolan-pentolan itu akan damai lagi, terus semuanya akan baik gitu, dan akhirnya mengakui dan semuanya mendukung AHY begitu. Nah ini dia. Jadi jangan-jangannya begitu, ya kan. Adalah strategi perang begitu, ya kan, ada strategi perang begitu. Apalagi politik, ya kan. Kan perangnya nggak perlu ada yang mati kalau politik mah, ya kan. Kalau perang betulan kan strateginya bisa ngebunuh orang, ini kan enggak. Jangan-jangan begitu, ya. Jadi ini jangan. Kita bikin judulnya gitu aja ya videonya. Jangan-jangan. Prahara Demokrat kan begitu ya. Nah, jadi itu untuk kali ini kecurigaan gue begitu. Tapi kita tunggu, pertama kita tunggu respon istana, bukan istana. Kita tunggu respon Pak Presiden mengenai ini, ya kan. Kita tunggu itu. Ya kan, kalau Pak Presiden cawe-cawe
pasti dia nggak akan pecat Muldoko misalnya, bahkan akan memenangkan Muldoko gitu ya di Menkumham, kira-kira begitu. Walaupun nggak ada gunanya juga, kan Demokrat juga kecil, terus Pak Jokowi juga nggak ada apa namanya, nggak bisa naik lagi, nggak bisa jadi presiden lagi, anaknya juga masih jauh, masih wali kota kan. Tapi kita lihat aja nanti gimana ya. Judulnya itu ya, jangan-jangan perkara Demokrat, ya kan. Sampai ketemu video selanjutnya, ngomongin apa ya? Nggak tahu lah, lihat nanti lah ya. Jadi udah segitu dulu ya tentang Demokrat. Nanti kita lanjutinnya kalau ada berita lagi.